Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, sehat selalu. Amin, amin. Akhirnya amin. timnas Indonesia U20 berhasil lolos ke putaran final Piala Asia. Keren. Betul. Walaupun laga terakhirnya nggak menang nih, hampir menang. Cuman menangnya Ya, cuma 2 menit doang. Gimana betul, bro? betul. Ya, memang kan seperti kita duga ya, bahwa pertandingan terakhir melawan Yaman itu adalah pertandingan yang paling berat dan juga ya, bisa jadi akan menentukan langkah Indonesia selanjutnya. Ternyata betul bahwa tabungan gol-gol dan kemenangan di pertandingan awal ketika melawan Maldives dan Timor Leste itu toh juga punya pengaruh terhadap langkah Indonesia berikutnya. Nah, Mhm, apalagi Indonesia juga kan bisa bermain seri dengan Yaman. Artinya kedua tim ini punya nilai yang sama, cuma Indonesia lebih bagus dari selisih gol. mhm, Nah, kalau kita melihat pada tabungan angka-angka yang didapat oleh kedua negara, Indonesia yang dengan Yaman, itu sudah cukup untuk mengantarkan kedua negara tampil di Piala Asia. Dan kita tahu bahwa langganan Piala Asia dari mulai tingkat senior sampai U20 itu masih negara-negara yang sama saja gitu loh. Boleh dibilang notabene hampir sama gitu loh. itu doa, Kekuatan-kekuatan itu tradisional. aja ya Iya, jadinya ya. betul, kekuatan tradisional Asia itu kan sudah mulai udah kelihatan ya, sudah sejak lama ya. Ya paling-paling kita bisa akan melihat lagi yang namanya Jepang, Korea Selatan, Australia, Arab Saudi, Uzbekistan, dan alhamdulillah ya belakangan kan Indonesia juga sudah mulai mengacaukan konstelasi kekuatan di Asia dari Mhm, mulai tingkat senior U23 dan sekarang U20. Nah, ini adalah hat-trick Indonesia untuk U20 selama 3 edisi bisa tampil di Piala Asia. Ini sebuah tren yang sangat bagus. Dan itu berkali-kali kan saya juga menyatakan bahwa jangan sekali-kali Indonesia ini ya membuang-buang yang namanya momentum. Momentum kemenangan dari mulai U23 senior juga harus dimanfaatkan oleh U20 dan U16 nanti gitu loh. Dan mhm. sekarang U20 juga sudah bisa memanfaatkan momentum itu. Artinya tren momentum kenaikan dari persepak bola nasional dari segala usia itu mampu dipelihara gitu. Karena gini, kita contohkan seperti apa yang terjadi di Vietnam dengan Malaysia. Ini kita kita lihat aja ya. Kita kan juga bisa melihat bahwa kemunduran sepak bola mereka itu kan sudah terdeteksi dari beberapa tahun belakangan. Hmm. Nah, kalau misalkan tidak bisa keluar dari yang namanya momentum kekalahan, momentum keterpurukan, ini akan berjalan siklusnya akan lebih panjang. Hmm. Itu terjadi sejak Pak Hang Seo keluar lah ya. Pak Mhm. Hang Seo cabut dari Vietnam, Vietnam seperti itu. Bahkan sekarang juga dia tidak lolos nih Mhm. untuk tampil di U20. Padahal belakangan kan kita hanya melihat di Asia Tenggara, mungkin negara Asia lain hanya tadinya melihat pada kekuatan Thailand dan Vietnam. Belakangan Vietnam momentumnya sedang memburuk Mhm. dan itu pun juga yang terjadi dengan Malaysia belakangan ini gitu loh. Mhm. Nah, apalagi kalau kita melihat pada bagaimana perkembangan sepak bola Malaysia, ini juga kan bukan saja keterpurukan itu terjadi di lapangan, keterpurukan itu juga terjadi di kondisi-kondisi di luar lapangan. Sebagai Hmm. contoh, ada penyerangan terhadap pemain dengan dilempar dengan air keras dan sampai sekarang Faisal Halim nggak belum ketahuan nih, nasibnya seperti apa. Mhm. Karena ada bagian tubuh yang sepertinya jadi cacat permanen gitu loh, bro. Hmm. Nah, ini kan juga menunjukkan bahwa keterpurukan itu bukan hanya terjadi di lapangan sepak bola. Keterpurukan itu juga berimbas pada efek domino ya. Efek Hmm. domino. Dimulai dari kepengurusan yang akhirnya juga belakangan juga mulai diperhatikan oleh mereka ya. Bahwa ini kepengurusan dari FAM ini juga kan ada masalah. Akhirnya Hmm. sampai ke tingkat fans sepak bola gitu, bro. Hmm. Ya, kemarin Indonesia itu kan seri ya lawan Yaman ya. Betul. Kalau misalkan Indonesia berhasil mengalahkan Yaman, maka yang Ya. digeret oleh Indonesia adalah Vietnam. Jadi kemarin tuh seperti Indonesia mau milih mau Vietnam, mau ajak Vietnam atau ajak Yaman.
Itu kan insidentil ya bro ya. Walaupun hasilnya juga kalau kalau Indonesia bisa mengalahkan Yaman, Indonesia mungkin bisa menarik Vietnam. Iya. Tapi itu yang tidak terjadi. Bahkan kalau kita melihat pada pertandingan 2 kali 45 menit Indonesia dengan Yaman, sebetulnya itu kan pertandingan kita agak ini ya terdesak ya dalam Hmm. dalam eh, melayani permainan sepak bolanya Yaman. Karena Mhm. Yaman sudah bisa mengevaluasi dan sudah bisa mendeteksi apa sih kelebihan dan kekurangan timnas kita. Banyak kan selalu kekuatan timnas kita itu kalau pola-pola serangan dimulai dari sayap dengan mengandalkan permainan ketika sudah mendekati kotak penalti. Sayap-sayap ini akan melakukan cutback ke tengah untuk kemudian dijemput bolanya oleh pemain-pemain ya, dari striker ya. Mhm. Cuma masalahnya ketika Donitri kemudian juga di sana juga ada Mufli juga tidak bisa bergerak karena ketimbang mereka kemudian diacak-acak, mereka mencoba untuk melakukan ini duluan, inisiatif serangan duluan. Mereka tidak mau kalah duluan mereka tidak mau mereaksi apa yang Mhm. dilakukan oleh Indonesia. Mhm. Tapi melakukan aksi yang lebih dulu, mendahului aksi yang akan dilakukan Indonesia. Makanya Indonesia agak agak kedodoran ketika harus mereaksi apa yang dilakukan oleh timnas Yaman. Mereka permainan dari bola dari kaki-kaki begitu cepat. Kemudian mereka sudah tahu bahwa positioning salah satunya belakangan menjadi kekuatan Indonesia. Mhm. Makanya posisi-posisi pemain sepak bola pemain kita di lapangan itu sudah diisi oleh pemain-pemain Yaman. Mereka sudah tidak bisa memberikan keleluasaan untuk pemain Indonesia bergerak dari sisi-sisi yang mungkin tidak terjaga. Karena lini-lini itu sudah dijaga dengan baik. Dan yang lebih saya suka ya bahwa Indonesia memang harus di ini ya dihadapi oleh tim-tim yang seperti ini. Karena kedepannya yang akan dihadapi itu bukan lagi Yaman gitu loh. Iya, iya, Bukan cuma iya. Yaman. Iya. Jadi ini ada pembelajaran yang sangat bagus. Mhm. Dan kekurangan timnas kita ketika dalam pertandingan itu juga mulai terlihat bagaimana gelandang-gelandang kita itu bukan gelandang-gelandang yang sebagai punya karakter sebagai ball winner. Itu yang hanya kelihatan pada Tony Firmansyah sebagai gelandang yang gelandang yang ball winner yang tidak mau kalah ketika terjadi perebutan bola. Sehingga Mhm. ketika dalam permainan di lapangan tengah terjadi scrimmage rebutan bola, Indonesia selalu kalah. Selalu bola berhasil direbut oleh pemain-pemain Yaman. Sementara Indonesia merebut dari pemain Yaman itu agak susah Mhm. gitu loh. Karena Bro, Yaman ini ya pergerakannya juga lebih cepat untuk iya, mengisi iya. ruang-ruang itu gitu, Bro. Bro, apakah ini menunjukkan bahwa taktikal yang dimiliki oleh timnas Indonesia ini terbatas, bro? Ya gini, ini juga mungkin ya terbatas terlalu kejam ya untuk dibilang dikatakanlah terbatas gitu ya. Tapi paling tidak ini adalah evaluasi yang sangat bagus ya, Hmm. bahwa amunisi yang dimiliki oleh timnas kita perlu yang namanya di-upgrading lagi. Hmm. Di-upgrading ya entah dengan mungkin nanti menghadapi Piala Asia ada TC dan segala Hmm. macam Hmm. atau upgradingnya berupa pemanggilan pemain-pemain baru yang punya Hmm. karakter-karakter yang dibutuhkan ketika melawan tim-tim dari yang dicontohkan oleh pemain Yaman ini tadi gitu loh. Hmm. Hmm. Kita tidak lagi bisa menyerahkan di apa sektor vital kepada pemain-pemain yang terlalu stylish gitu loh. Sepak bola tidak lagi bisa mengandalkan pemain-pemain yang stylish, tapi pemain-pemain yang punya fighting spirit yang lebih kuat. Karakter sebagai ball winner itu yang dibutuhkan, gitu bro. Ya kan kalau dulu waktu zamannya Bima Sakti jadi coach gitu kan kita sebut bahwa wah miskin taktik, miskin strategi gitu. Hmm. Apakah kalimat yang sama pas nggak untuk yang kali ini? Tidak, saya nggak terlalu melihat seperti itu ya. Cuma Mhm. memang terlihat bahwa sebagai contoh gini, Coach Indra Safri itu di pertandingan ketika melawan Timor Leste itu kan terlihat bahwa dia punya kematangan strategi. Hmm. Ketika melawan Maladewa, dia banyak menggantungkan permainan dari sektor Donitri di situ ya. Hmm. Hmm.
Nah, kemudian untuk mengecoh permainan dari strategi dari counter strategi dari Timor Leste, dia tidak lagi menempatkan Donitri sebagai sentral serangan, Hmm, tapi sentral serangan dialihkan ke kanan. Jadi gol-gol Indonesia tuh banyak lahir dari sektor kanan gitu loh justru. hmm, Nah, hmm, ini kan membuktikan bahwa Coach Indra Zafri juga punya ini ya amunisi, punya literasi yang bagus terhadap strategi-strategi yang mungkin bisa diterapkan sesuai hmm, dengan apa yang ingin dia lakukan. hmm, Cuma memang itu kan bisa berjalan ketika melawan tim-tim yang mungkin levelnya masih ini ya, masih di bawah kita. hmm, hmm, Tapi ketika melawan tim-tim yang levelnya di atas kita, itu juga harus kita punya apa ya banyak cadangan untuk melakukan strategi-strategi yang berbeda. Nah, sebetulnya ketika melawan Argentina di event di Korea Selatan itu kan menunjukkan sesuatu yang sangat bagus ya, perkembangan yang kemudian membuka mata siapa sebetulnya Indra Safri gitu loh, bro. hmm, hmm, Cuma sayangnya di pertandingan kali ini mungkin juga ada faktor kelelahan dalam hal ini ya. hmm, hmm, Karena ya memang ini kelelahan juga kan dihadapi oleh semua tim ya. hmm, hmm, Cuma hmm, memang apa ya durasi durasi permainan yang begitu pendek dengan 1 hari waktu untuk beristirahat, rasanya memang agak berat nih buat pemain-pemain ini, gitu loh. Saya pikir ya itu tadi yang harus dilakukan oleh Coach Indra Shafri adalah untuk terus melakukan yang namanya pemantauan terhadap pemain-pemain yang dibutuhkan hmm, untuk hmm. terjun di Piala Asia nanti, gitu bro. Bro, apakah itu disebabkan karena rotasi pemain ya? Rotasi pemain Ya. di antara tiga laga ini tidak cukup smooth ya. Artinya ada satu, dua, sekian banyak pemain yang bermain di tiga-tiga laga ini. Ya itu sudah pasti ya di tim manapun juga pasti ada beberapa pemain yang bermain di semua laga itu sudah Hmm, pasti ya. hmm, Nah kalau dibilang bahwa rotasinya tidak smooth, saya pikir juga tidak terlalu eh, yakin ya bahwa itu sebuah tindakan yang salah sebetulnya. hmm, hmm, Tapi hmm, kalau melihat bahwa rotasi yang dilakukan, seperti contoh gini, ketika melawan Yaman, sebetulnya apa yang diharapkan oleh Coach Indra Safri itu sudah bagus ya, hmm, dengan menggantungkan serangan pada Ragil, Muhammad Ragil dengan Jens Slaven yang bertandem sebetulnya. hmm, Bertandem, ini kan sebetulnya untuk menegaskan bahwa Coach Indra Safri tidak lagi mau menggantungkan permainan pada pola-pola permainan yang cutback. Dia hmm, ingin juga mulai berkonsentrasi pada permainan di tengah hmm, melalui open play di tengah. Tidak lagi hmm, mengharapkan cutback dari Donitri atau dari Aliansa gitu loh. hmm, Tapi dia juga sudah mulai menempatkan dua ini. Memang dalam hal ini sebagai target man itu bukan Jens yang dipakai, hmm, tapi Ragil yang dipakai karena hmm, Jens ternyata penguasaan bola dan kreativitas itu lebih dimiliki oleh Jens. Dan hmm, kalau kita lihat pada proses terjadinya gol, itu saya sangat salut ya dengan dua pemain ini ya, Ragil dan Raven. Ragil dia begitu cerdik ya. Ketika ada transisi permainan dari negatif ke positif, dia membawa bola, tapi dia tidak punya pemain yang segera membantu dia. hmm, Sebetulnya dia dalam posisi yang dilema. hmm, Kalau dia bola tahan lama-lama, sementara dia sudah mulai didekati oleh 3 pemain Yaman, ini hmm, berbahaya. Cuma hmm, dia harus menunggu hmm, kedatangan pemain lain untuk bisa menjadi TikTok kan yang gitu ya, gitu loh ya. hmm, Cuma masalahnya kecerdikannya si Ragil, dia menahan bola sambil menunggu Ravens masuk hmm, dan dia kemudian dengan cerdik sepertinya untuk memberikan sebuah space untuk memberikan umpan dan hmm, untungnya itu berhasil. Walaupun sebetulnya dari sisi umpan itu bukanlah sebuah umpan yang matang. hmm, Nah, di sini Ravens bagusnya dengan umpan yang tidak matang aja dia bisa mengolah gitu loh. hmm. Jadi dua pemain ini angkat topi ya untuk terjadinya gol pertama Indonesia. Ini bagus sekali dari koneksi antara dua pemain ini, bro. Ya, bro, kalau misalkan Hmm. tadi disebut bahwa Coach Indra perlu mencari pemain lain, berarti banyak ya yang kurang perform di laga kali ini. Sebetulnya gini, kurang perform dalam pengertian ya kita sebetulnya
bukan bukan dalam konteks kurang perform, tapi dalam konteks kita perlu meningkatkan yang namanya kualitas gitu loh. Hmm, Mungkin kalau eventnya adalah kualifikasi dan lawan-lawannya malah Maladewa, kemudian Timor Leste dan ya Yaman, itu rasanya dengan amunisi yang Coach Indra Safri bawa itu sudah mencukupi sebetulnya. hmm, hmm, Tapi di event ketika Piala Asia muncul nama seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, Arab hmm, Saudi, hmm. Uzbekistan dan segala macam, amunisi ini kurang gitu loh bro. Oh, Ini nggak bisa dipakai untuk level Asia gitu. Harus dia juga mencari lagi nih. hmm, Nah, tapi ini juga sebuah sinyal yang bagus ya bahwa proses seleksi untuk pemain menuju ke Piala Asia nanti di China di tahun hmm, 2025 itu kan juga akan menumbuhkan sebuah motivasi dari pemain-pemain yang saat ini bisa tampil ya di hmm, kualifikasi hmm, maupun pemain-pemain yang terpinggirkan gitu loh. hmm. Artinya mereka masih punya peluang. Walaupun sebetulnya kita juga masih berharap ada apa namanya diaspora-diaspora baru ya. Katakanlah Nah, seperti itu. Diaspora seperti apa Dion Dion Max atau Tim Grapen itu juga kan masih dibutuhkan kalau hmm, misalkan eh, pelaksanaan dari under 20 ini Piala Asia masih di tahun 2025. Mudah-mudahan dengan penambahan katakanlah dengan diaspora baru itu juga akan menambah lengkap kekuatan timnas kita ya, gitu, ya. Bro. Bro kan kalau tidak salah juga ini tujuannya langsung kepada Piala Dunia U20 ya, tujuan akhirnya. Ya, Kayaknya akan betul. menarik kalau misalnya ditambah lagi sejumlah diaspora. Tapi kan kemarin ada Hmm. juga yang komen soal diaspora. Ah, kita nanti aja yang komen diasporanya nggak usah sekarang bahasnya. Betul. Nah, makanya saya sih sangat ini ya sangat yakin bahwa Coach Indra Safri ini juga tidak puas dengan kondisi kekuatan timnas kita sekarang Hmm, ketika dia akan menghadapi Piala Asia nanti. hmm, Pastinya dia akan mencoba menunggu Dion Max atau tim Grapen untuk bisa dari calon-calon diaspora ini untuk bisa tampil nih di hmm, Piala Asia nanti. Saya hmm, yakin sekali. Dan dia juga kan melihat bahwa apa diaspora kita seperti Jens Slaven itu kan memang sangat perform di kualifikasi kali ini. hmm. Di tiap pertandingan dia pasti menghasilkan gol. Dan Bro, selalu gol-gol yang dihasilkan adalah gol-gol yang memang menunjukkan kualitas kualitas. individu. Ya. Itu bro. Bro, kalau dari Ah, skuad yang sekarang ada nih, yang layak dianggap layak untuk dilanjutkan juga nanti main di Piala Asia ada nggak selain Jens Raven? wah banyak sih kalau saya lihat ya selain Jens Ravan ya. Kita juga bisa Donitri. Mhm. Donitri itu masih layak banget ya Hmm, Donitri. Kemudian di belakang ada Kadek Arel, ada Mesal Hamzah, ada siapa Iqbal Gwijangge, Ikram, kemudian Tony Firmansyah, Vigo, kemudian ada juga Buffon. Itu hmm. pemain-pemain yang menurut saya sih sangat sangat layak ya. Jadi Lagi, tapi itu juga bukan sebuah jaminan ya, bahwa menuju tahun 2025 nanti mereka akan tetap selama mereka masih bisa menjaga performa itu yang kita apalagi harus harapkan. meningkatkannya ya. Apalagi harus meningkatkan, betul. Hmm, Yang bukan hanya hanya mempertahankan performa, tapi harus meningkatkan itu yang paling penting, bro. ya, Betul, ya, bro. ya, ya. Hmm. Oke, sobat bola itulah obrolan kita ya kali ini. Menurut sobat sendiri puas nggak nih dengan hasil lawan Yaman? Apakah memang kualitas timnas Indonesia ini udah layak nih ada di Piala Asia dengan skuad yang ada? Kata Bro Ipung katanya harus ditambah lagi pemain-pemain baru, termasuk pemain naturalisasi. Silakan tulis di komentar. Sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.